Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, kita udah ngelihat Bitcoin mengalami progres yang cukup baik ya pada pergerakan hari ini. Ditambah previously kita sempat update ke teman-teman juga soal progres daripada TON. Kalau untuk dalam bentuk video sih saya ada sempat inform ke kalian sekitar 4 hari lalu. Jadi memang Toncoin ini sudah mengalami akumulasi yang lumayan lama dan pada akhirnya telah berhasil breakout dari area akumulasi itu selama 2 hari terakhir dan confirm close di atasnya. Per hari ini sih Toncoin masih melanjutkan penguatan bareng sama Bitcoin juga. Mudah-mudahan aja kita bisa ngeliat Toncoin terus meneruskan progresnya hingga break terhadap previous ATH-nya. Alright, and teman-teman, by the way, kita mau update ke kalian ya seputar progres perkembangan daripada Bitcoin. After waktu lalu kita ngelihat US stock ya di hari Jumat itu valid mengalami rebound ya yang cukup impulsif. Per hari ini sebenarnya kalau kita ngelihat US stocks itu masih reacting positif atas closingnya minggu lalu. Dan kalau teman-teman perhatikan dengan saksama daily closure ya untuk si S&P 500 kemarin menunjukkan adanya doji. So technically kita coba untuk bertahan ya di atas SNR ini, which is so far so good. Kalau per hari ini ya kita ngelihat progress market sebenarnya nggak terlalu yang gimana banget. One of the reason adalah karena kalau kita ngelihat minggu ini kan akan ada rilis data unemployment rate. Ya, tadi sih sekitar jam 9 ada JOLTS job opening, which is harusnya ini memberikan pengaruh juga, tapi nggak terlalu signifikan so far. Namun, this week ya, terutama besok sih teman-teman sekalian, S&P Global Services PMI ini akan dirilis pada sekitar 24.5. Jam 9-nya akan ada ISM Non-Manufacturing PMI. PMI ini adalah data yang cukup penting ya, Purchasing Managing Index teman-teman. Dan oleh karena itu, ya for the rest of the week, dari Rabu, Kamis, dan probably Jumat ya. Terutama Jumat sih, paling signifikan karena akan ada data non-farm payroll dan average hourly earning. Ini bakal ngasih pengaruh yang luar biasa terhadap stock market terutama. Dan penting untuk stock market untuk pertahankan tren tetap berada dalam kondisi yang positif. Especially after kita mengalami yang namanya pullback dan retracement ya, terutama sekitar akhir bulan Mei. Tanggal 23 sampai tanggal 31 Mei itu kita benar-benar ngedapetin pressure yang cukup lumayan lah ya. Kalau kita bisa bilang teman-teman. But if you realize ya, ada satu candle yang sangat bullish ini. Nah inilah menjadi satu video terakhir saya ya sebelum hari ini teman-teman. By the way sorry banget kalau misalkan 2 hari terakhir, ya 1 hari terakhir sih lebih tepatnya, nggak ada update ya seputar market karena saya lagi fokus juga untuk kegiatan ibadah saya selama lagi di Thailand. So for now kita ngelihat progress market so far so good ya, mudah-mudahan bisa terus meneruskan kondisi yang sama ya hingga nanti penutupan di akhir pekan ini. Untuk sementara waktu sih bulan Juni kita mulai dengan progres yang cukup baik. S&P 500 juga cukup baik ya so far. Kita ngelihat after hari Jumat kemarin retracement cuman covering bisa dibilang pullback atau retracement doang ya sekitar maybe 60% lah dari penguatan so far. Lalu kemudian kita ngelihat dia udah mulai rebound dan responsif lagi ya. Terutama kalau misalnya hari ini kita bisa closing di atas daily major support resistance harusnya fine ya, terutama untuk S&P 500. Nasdaq juga sama, bertahan di atas SNR cukup baik sekali. Mudah-mudahan masih bisa memberikan validasi untuk meneruskan penguatannya, menembus all time high sebelumnya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah how about Bitcoin, guys? Bitcoin after consolidating selama lebih kurangnya dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 2 Juni, 1 Juni, akhirnya per kemarin kita ngelihat ada reaction. Per hari ini lebih bagus lagi, kita ngelihat Bitcoin berusaha untuk claiming $71.000 atau mungkin bisa lebih menarik ya kalau misalkan Bitcoin bisa closing sampai di atas $71.000. Ini bakal menguatkan ya probabilitas Bitcoin untuk siap meneruskan penguatan impulsifnya. Which is sebenarnya ini ada di previous analysis kita. Forget ya which one teman-teman. Cuman udah banyak banget sih analisis yang saya share dan send ke teman-teman sekalian. Dan salah satu yang sebenarnya dikhawatirkan ya waktu kita mempost seputar US stock rebound ya kan. Ini ya banyak orang berpandangan kayaknya saya langsung super bullish gitu teman-teman sekalian. Which is I am ya. Karena memang sebenarnya ya
my own perspective sendiri untuk Bitcoin itu memang masih bullish gitu loh. Terutama selama demand area ini belum di breakdown gitu kan. Ya cuma kita perlu memberikan juga pandangan kepada teman-teman. Beberapa warning lah sekiranya yang bisa memberikan impact yang mungkin lebih jauh lagi terhadap Bitcoin. But so far teman-teman sekalian, sejauh mata memandang, progress masih oke banget. High point sebelumnya di take out. Kemudian kita ngelihat pullback time frame 4 jam holding di atas exponential moving average 21. No sign for divergence ya kan. Kita bisa ngelihat RSI overall so far so good ya. Kemudian stochastic RSI juga sama, udah sempat neutral, balik rebound lagi dan ya so far so good gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau bisa dibilang apakah saya optimis ya cukup optimis, terutama ketika kita dapat kesempatan holding di atas area demand ini untuk beberapa waktu terakhir teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya Bitcoin memang sudah siap ya untuk dia rebound kembali. Hanya saja sometimes market takes time. Jadi kita tahu dan kita bisa lihat dari progres pergerakan sebelumnya. Teman-teman perhatikan saja. Bitcoin naik impulsif, kemudian kita mengalami konsolidasi. Berapa lama? Cukup lama teman-teman. Konsolidasi selama lebih kurang 21 hari, and then naik impulsif ke atas, turun impulsif ke bawah, naik lagi rebound impulsif ke atas, kemudian konsolidasi lagi. Ya kan? Naik kenceng, konsolidasi lagi dulu, create base, and then naik kenceng lagi. Pullback, konsolidasi bolak-balik and turun, naik, spike up, and then what? Konsolidasi lagi ya. Terus teman-teman, sebenarnya ini menjadi sebuah pola yang cukup mudah untuk teman-teman pahami ya. Seringkali terjadi pada Bitcoin. For example like this one. Same. Consolidation just after adanya penguatan impulsif ini selama berhari-hari. Lalu di atas kita mengalami konsolidasi 21 hari, breakout lagi, nanjak lagi. Di sini juga sama. Dia turun, nggak langsung ada pergerakan kayak gini gitu ya, tapi kita ngelihat ini berapa hari dia konsolidasi di sini. Ya, slowly bertahan selama lebih kurang 10 hari and then naik impulsif, turun impulsif, konsolidasi lagi baru nanjak. Ya, jadi sekarang sama. Saya ngelihatnya adalah ini konsolidasi, part of the consolidation yang kita sudah sampaikan juga di previous video update. Ya, perhaps sometimes kita perlu ngelakuin review ya, biar teman-teman ada gambaran juga. Ya, so this is the consolidation ya yang saya ngomongin sama teman-teman. Ya, so far konsolidasi ini terjadi di dalam inside bar juga dari bigger pictures-nya yang warna hijau ini ya, which is the bull candle yang ada di sini teman-teman. Nah kalau kita ngelihat sekarang per hari ini seandainya Bitcoin bisa closing seperti ini ya, seandainya loh, karena kita belum ngelihat nih. Nanti biasanya 5 jam lagi, 4 jam lagi, jangankan segitu ya, 2 jam terakhir aja injury time teman-teman itu bisa berbalik arah. Which is kayak gini, tiba-tiba jadi buntut gitu kan. Ya, bukan berarti tidak mungkin, tapi itu adalah hal yang sangat mungkin terutama di market crypto. Yang pasti adalah kalau kita bisa berhasil take out high point ini by close candle time frame daily, saya rasa ini akan membuka opportunity untuk Bitcoin sesegera mungkin meneruskan rally-nya, bahkan mengejar new all time high. Sehingga kalau teman-teman, I don't know ya, if some of you maybe punya position long di Bitcoin, ya silakan saja gitu untuk di-maintain, karena progress sejauh ini cukup oke. Kita sekarang lagi testing nih terhadap previous high point, which is ini adalah satu pertahanan terakhir sebelum akhirnya Bitcoin benar-benar rally. Ya, for some informations ke teman-teman ya. Ini hari ini pun saya belum update banyak ya ke teman-teman di advance group sendiri. Jadi kalau kita ngelihat by progress so far, wait a minute teman-teman, let me show you the Discord. Wah, sayang sekali ya. Kayaknya saya nggak bisa open Discord nih. Wait a minute, let me check it out. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. So, wow, okay, I have 14 tags ya. Tadi udah live streaming sih. Ngobrol langsung sama teman-teman. Ya, so technically Bitcoin semenjak beberapa hari terakhir ya, saya sempat ada beberapa kali percobaan transaksi long, but then baru di-considering lagi di sini ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, after looking on S&P 500, sebetulnya saya jadi reconsider ya untuk ada pertimbangan long enter agak early. This is gonna be my third time mencoba enter long di Bitcoin. First and second didn't end well karena too early enternya, but masih bisa di-manage lebih awal. Jadi overall walaupun rugi ya risknya saya hanya 1% gitu kan. So saya decide untuk enter long position lagi on Bitcoin, ya udah tinggal di maintain aja sampai dengan hari ini.
Ya, so far sih ya cukup baik karena kalau kita ngelihat by progress Bitcoin based on my position itu udah up sekitar 2,4 R ya, which is sudah around 2,4%-an dari my personal risk ya. Di sini 1% per transaksi untuk Bitcoin ini. Jadi ya so far so good teman-teman sekalian. Saya harap juga teman-teman demikian memanfaatkan momentum dengan baik ya. Sebetulnya banyak sekali option yang bisa kalian execute ya. For example kayak Ethena ya, kita ngelihat Ethena di sini juga memberikan kondisi yang cukup menarik sekali teman-teman. Kemudian juga for example ya Toncoin ya, ini yang saya bahas juga. Demikian saya juga positioningnya sebenarnya lebih ke bullish ya. I have TIA currently lagi mempertimbangkan either ini bisa enter atau tidak. Dan masih banyak lagi ya beberapa positioning yang sekiranya bisa menarik untuk dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian gitu loh. Jadi ya you can find another option for your trades. Mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa make money di moment market yang seperti ini. Dan once again teman-teman sorry banget ya kalau previously saya nggak bisa sempat update karena kemarin selesai aktivitas pun udah malam banget. Jadi saya pikir saya lebih ke ya istirahat lah. Karena masih ada aktivitas lagi teman-teman untuk saya lakukan per hari ini juga. By the way, today banget saya akan bakal balik ke Indonesia. Ya kita ketemu lagi di update seperti biasa teman-teman. Dan nanti kalau misalkan teman-teman berkenan ya boleh support saya dengan likes buttonnya. And perhaps kita bisa adain live streaming buat ngobrol kembali sama teman-teman di akhir pekan ini. Oke, so God bless to you all and see you guys again soon. Good luck for Bitcoin. Semoga closing bullish bisa membawa Bitcoin testing 72.000 dan bahkan closing lebih tinggi lagi. So that's it for now and God bless guys. Cheers, bye-bye.